Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami, Bapa di surga, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Untuk kesempatan ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Berikan firman-Mu, berikan pewahyuan-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh hidup ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan mengenal kepunyaannya. Tuhan mengenal kepunyaannya. Saya ambil dari kitab suratan 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menyuratkan, mengingatkan kepada Timotius ketika Timotius menghadapi satu masalah, situasi yang begitu rumit dalam kondisi keadaan, situasi alam yang sedang terjadi, khususnya di bidang kekristenan pada saat itu. Karena Timotius seringkali mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu guru besarnya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Gimana? Apa? Dan bagaimana? Yang dikatakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang aku ini siapa? Lalu ada yang menyebutkan Yeremia, ada yang menyebutkan Elia, ada juga yang menyebutkan salah satu dari nabi yang telah meninggal bangkit kembali. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu aku siapa? Petrus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus berkata, bahagialah engkau Petrus, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan engkau yang mengatakan, bukan manusia yang mengatakan, tetapi Bapakku yang di surga. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang terlepas di dunia akan terlepas di surga. Dan aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Artinya apa? Artinya yang dimaksudkan Tuhan adalah
bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, siapa miliknya. Ya. Kenapa? Karena orang yang menjadi kepunyaan Tuhan itu ada yang namanya meterai. Ya. Ada meterainya. Meterainya apa? Meterai milik kepunyaannya. Alkitab mengatakan di dalam suratan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 bahwa Roh Kudus yang menjadi meterai, yang menjadi jaminan utama bagi orang percaya adalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa hal ini disampaikan oleh Paulus untuk disampaikan kepada Timotius? Supaya Timotius itu tidak mengalami satu kegoncangan, supaya Timotius itu tetap betul-betul teguh di dalam imannya, tidak tergoncang oleh keadaan, situasi dan kondisi yang begitu membingungkan, yang begitu tidak jelas. Ya. Paulus mengingatkan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan, tetapi jalannya orang benar itu dikenal oleh Tuhan. Baru jalannya saja sudah dikenal oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal suara domba-dombaku. Saudara, jadi bagaimana cara Tuhan mengenal? Itu menunjukkan bahwa betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa kemahatauan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia mengenal siapa kepunyaannya, dia mengenal jalan-jalannya orang benar, dia mengenal suara domba-dombanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini tahun 2022 ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita pastikan bahwa perjalanan hidup kita itu dikenal oleh Allah, dikenal oleh Tuhan. Segala pekerjaan yang kita kerjakan dikenal oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu, hai engkau hamba yang baik dan yang setia. Karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka Aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu perkara-perkara yang besar. Mengapa Tuhan berikan tanggung jawab perkara yang besar? Karena Tuhan mengenal apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa saudara? Meninggalkan kejahatannya. Jahat. Setiap orang, setiap manusia diberi hikmat oleh Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Selagi masih ada kesempatan, tahun 2022 ini adalah tahun kesempatan bagi kita. Ya, tahun kesempatan yang terbaik untuk kita. Ya, kita harus tinggalkan semua yang jahat. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita dikenal oleh Tuhan. Ya, hidup kita dikenal oleh Tuhan. Ketika suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita menghadap kepada Sang Khalik, Tuhan berkata, sabarlah engkau hamba yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita bangga-banggakan. Ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya.
Bapak Ibu Saudara, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, murni, sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Ya, jangan sampai kita menjadi milik dunia lagi. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Tapi kita ada satu perbedaan, yaitu ada meterai Allah. Kita ada meterai Allah. Kita harus ingat meterainya. Ya, Tuhan mengenal Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Tahun 2022 kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami tangkap, yang sudah kami dengar. Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami, supaya kami tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Setiap langkah kami, perkataan kami, perbuatan kami dalam sehari-hari, sehingga kami dikenal oleh Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.